Halo semuanya, selamat datang kembali dalam program Hard Talk, diskusi hasil riset dan diseminasi kerjasama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Pada episode kali ini kita akan mendiskusikan hasil riset lainnya dari salah satu peneliti Unpad. Nah, bersama dengan saya hari ini telah hadir seorang narasumber dari Fakultas Kedokteran, yaitu Dr. Rernat Safira Ekawardani MSI. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo Ibu Zi, kabar baik, terima kasih. Nah, boleh nih Bu, sebelum kita mendiskusikan hasil riset Ibu, silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman Hard Talk. Ya. Halo teman-teman Hard Talk, saya Safira Ekawardani dari Fakultas Kedokteran, Departemen Ilmu Kedokteran Dasar. Bidang kepeminatan saya adalah genetika atau biologi molekuler dan bioteknologi medis. Wow, ini bidang kepakarannya tampak kedengaran sangat keren ya teman-teman Hard Talk ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan atau mendiskusikan sedikit nih tentang riset yang sedang dilakukan oleh Ibu Safira, yaitu rakit sel kultur organotipik untuk model infeksi patogen dan pengujian agen netralisirnya. Nah, boleh Bu Safira diceritakan dulu sebenarnya riset ini tentang apa? Jadi latar belakangnya adalah sewaktu saya sekolah atau setelah sekolah gitu ya, kebetulan saya punya pengalaman kesempatan mendapat pengalaman untuk bekerja di bidang drug discovery di Swiss waktu itu. Nah, dalam pengembangan obat diperlukan suatu model untuk mengujinya gitu ya, mengujinya supaya kita tahu ini obatnya ampuh atau tidak. Oh, okay. Nah, untuk membuat model ujinya salah satunya adalah ya yang saya lewati adalah membuat model sel dari kultur sel. Nah, kalau di sini misalnya kultur sel ini juga bisa digunakan untuk mempelajari siklus hidup satu patogen tertentu gitu ya, patogen dan bagaimana patogen itu bisa kita beri obatnya gitu. Nah, jadi patogennya itu harus bisa hidup dulu di kultur sebelum kita bisa memberikan obat yang mau kita uji. Nah, beberapa patogen parasit misalnya seperti itu memerlukan kondisi kultur yang berbeda, yang memerlukan kulturnya melalui kultur sel yang lebih khusus seperti itu. Jadi inilah tujuan atau latar belakang utamanya dari penelitian saya. Jadi membuat model sel 3 dimensi atau organoid gitu ya, yang nanti akan digunakan juga untuk menumbuhkan atau mempelajari patogennya sebelum kita bisa mulai menguji obat keampuhan obat untuk memberantas patogen tersebut begitu. Jadi bahasa sederhananya model sel kultur ini, si kultur ini adalah semacam wadah begitu mungkin Ibu ya? Semacam media tumbuh gitu. Jadi kalau di mikrobiologi media agarnya gitu. Seperti itu. Cuma kalau di sini patogen parasitnya ini perlu nggak hanya media agar tapi dia sel yang hidup. Nah, menghidupkan selnya inilah ya juga itulah di situ tantangannya gitu. Iya. Jadi bagaimana membangun sebuah sel kultur yang memadai gitu Ibu ya untuk hidupnya patogen agar patogen ini bisa diujikan dengan obat yang sedang diteliti, dikembangkan. Apakah obat ini ampuh atau tidak untuk membunuh jenis penyakit tertentu atau patogen tadi gitu ya. Jadi perjalanan untuk drug discovery itu kadang-kadang harus melewati sebelum membuat obatnya atau menguji obatnya, jadi mempersiapkan dulu media tumbuhnya tadi. Iya gitu. Nah, ya penelitian Ibu berarti tentang bagaimana menemukan model baru gitu ya untuk membangun sebuah media tumbuh baru gitu atau? Iya, jadi membuat model kultur 3 dimensinya atau kultur organoid gitu ya. Ya dibilang baru, beberapa memang dia baru seperti kultur organoid ya, dia termasuk advance gitu. Tapi bukan dalam arti baru pertama kali ditemukan, bukan, tapi memang itu termasuk teknologi baru gitu. Teknologi baru dalam bidang pengujian obat. Dalam bidang pengujian obat. Jadi kesananya gitu ya, kalau misalnya kita sudah berhasil atau masa depannya si kultur organ atau organoid itu adalah bisa menjadi semacam substitusi atau mendekati gitu ya uji yang hewan. Contohnya tadi misalnya di
ada model gitu ya yang sebutkan PDX gitu, patient derived xenograft. Jadi kalau kita mau menguji atau mencari obat kanker apa yang ampuh untuk kankernya si pasien A, kanker pasien A ini harus ditumbuhkan, dimasukkan ke dalam mencit gitu ya, ditumbuhkan dalam mencit. Nanti mencitnya dia punya tumbuh tumor atau kanker yang berisi kankernya pasien A tersebut. Baru di tikus itu kita cobakan berbagai macam obat, yang mana sih yang ampuh. Nanti yang ampuh itu yang baru dipilih untuk pasien A. Seperti itu. Nah, tetapi model ini juga tidak mudah dan juga tidak murah. Itu nomor satu, mencitnya sendiri khusus gitu, bukan seperti mencit biasa. Bukan tikus rumahan gitu. Bukan. Kalau bisa sih, kalau bisa mungkin kita sudah bisa sangat berkembang di Indonesia, kaya ya. Sayangnya bukan. Jadi tikusnya khusus yang dia harus misalnya sistem imunnya rendah, artinya kan jadi gampang sakit. Fasilitasnya jadi harus lebih bersih, lebih baik, dan itu tidak murah gitu. Jadi kayak seperti fasilitas kita BSL 3 gitu di sini kan harus banyak filter dan sebagainya. Dan itu nggak murah, sehingga pengujian dengan model ini juga tidak murah gitu. Nah, kalau bisa diturunkan ke model yang tadi di kultur, kan harapannya berarti minimal kita tidak usah miara mencit yang khusus itunya dulu. Fasilitasnya mungkin bisa lebih diturunkan. Nah, sama-sama juga dari pasien tersebut, misalnya kankernya atau tadi organ yang akan biasa. Kalau saya misalnya usus gitu ya, nah namanya di kultur diharapkan itu agak-agak mirip gitu ya kondisinya dengan kondisi yang ada di pasiennya. Tentu saja ada perbedaan sedikit, tapi ya semakin mendekati gitu ya. Nah, dari kita mengujikan obat bisa di situ. Jadi bukan dicobakan langsung ke pasiennya terus dilihat mana yang ya, harapannya itu akan lebih membantu ya untuk kualitas hidup pasiennya sendiri juga gitu, dan untuk kecepatan menemukan obat mana yang paling tepat. Itu kalau di aplikasikan terhadap pasien. Tapi itu juga bisa diaplikasikan sebagai kalau saya juga mau mencari obat, mau dari herbal atau sintesis atau yang nano gitu ya, material nano, ya kita bisa mencobakan ke seperti itu. Nah, tapi kalau dalam hal ini, kalau penelitian saya ada satunya lagi. Jadi ada patogen-patogen seperti yang parasit yang juga bisa menyebabkan secara teori gitu ya, diduga mungkin bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau kita mau mempelajari itu, kita harus bisa menumbuhkan mereka dulu. Kita kan nggak mungkin menumbuhkan mereka di manusianya, misalnya gitu. Di hewan pun belum tentu kompatibel. Kalau dia manusia gitu ya, ada yang memang tidak, dia nggak mau tumbuh gitu, dia yang hewan di mencit ini misalnya. Inilah gitu kenapa model ini ya diteliti atau dipelajari, berusaha dikembangkan mudah-mudahan gitu. Jadi sebenarnya riset Ibu ini berfokus pada bagaimana mencari sebuah model untuk menguji cobakan obat, tapi model ini sebisa mungkin lebih terjangkau dari segi pendanaan begitu. Itu juga salah satunya gitu. Jadi selain memang itu diperlukan untuk menguji obat yang sedang dikembangkan atau diteliti gitu ya. Masalah kedua itu tadi kan, kalau dari mencit dia mahal fasilitasnya, mencitnya juga khusus, tapi di kultur ini pun ya lebih murah tapi juga masih termasuk mahal gitu. Nah, apalagi kalau ini mau diterapkan misalnya bisa untuk pendidikan, maksudnya jadi mahasiswa bisa bebas pakai unlimited. Nah, itu masih sulit, dalam arti masih harganya masih ya mungkin mahasiswa yang beberapa mahasiswa tugas akhir gitu ya. Setidaknya di kasus saya sendiri seperti itu. Jadi saya nggak bisa terima semua mahasiswa atau mahasiswa mau main-main ke lab semuanya saya terima 200 orang misalnya gitu ya. Itu masih belum terjangkau misalnya saat ini. Dan lagi ada juga beberapa materi yang selain mahal tapi memang dia sulit, harus diimport. Nah, kadang-kadang indenya ada indenya 1 tahun misalnya seperti itu ya. Dan dia juga harus dingin gitu kan. Jadi kita main pergi ke luar negeri pun mau pulang bawa oleh-oleh itu ya nggak bisa juga gitu ya. Harus, nah seperti itu. Nah jadi sambil mencoba mengembangkan model ini, saya juga berusaha mencari substitusi beberapa bahan yang sulit itu ya, sulit dan mahal. Kadang-kadang kita bisa beli tapi memang sulit didapat. Nah, itu
Iya, dengan harapannya supaya ini bisa lebih terjangkau. Kalau misalnya di UGA ternyata dia bisa kok mensubstitusi dengan kita tahu parameter apa yang terbatasnya, syukur-syukur kalau sama gitu. Nah, misalnya di sini saya mencoba beberapa hydrogel, atau misalnya di Unpad ini kan kita punya PUI pusat riset nanoteknologi ya, Finder misalnya, mereka punya nanografin atau punya materi-materi nano lah itu. Saya juga coba-coba ada nggak sih yang bisa dipakai, atau kalau yang A dan B dipakai apa sih efeknya terhadap model saya ini. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sih setelah dalam 3 tahun ini, walaupun resep untuk membuat si kultur atau medium itu kan isinya banyak gitu ya. Tapi ya lumayan lah, ada 2-3 yang sudah bisa saya substitusi yang cukup utama gitu ya. Dan seperti ya hydrogelnya, atau tadi yang nano material bisa dipakai untuk dia punya efek anti jamur atau apa yang menjadi masalah pada saat saya membuat model ini gitu. Jadi mengatasi itu, sehingga saya pikir kalau kayak gini lumayan nih gitu. Setelah ini saya bisa buka untuk mahasiswa, misal kuliah mahasiswa mau praktikum, berarti saya sudah bisa nih gitu ya. Kalau lebih terjangkau, itu kan harapannya. Karena ya mahasiswa di masa depan kalau ingin mereka ahli di situ kan, mereka juga pernah tahu ya, pernah hands on itu sesuatu yang beda. Dan juga kadang-kadang yang penting adalah membuat mereka lebih terinspirasi menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu justru. Nah, kalau passion saya sendiri, selain karena memang tadi itu ya, secara kalau kerjaannya adalah memang kalau mau mencari obat misalnya, obat, menguji obat, tapi passion saya juga adalah sebenarnya saya ingin teknik-teknik ini gitu ya bisa diaplikasi secara luas, karena dia jadi lebih terjangkau, baik di bidang pendidikan ataupun nanti kalau misalnya untuk layanan terhadap pasien gitu ya, diagnostik atau untuk pasiennya. Tapi minimal kalaupun tidak di pendidikan dulu deh gitu. Jadi memang mungkin motivasi awal dari Ibu untuk ingin mencari model baru ini karena tadi ya ketersediaan bahan yang salah sulit, satunya juga mahal untuk media belajar mahasiswa begitu Ibu ya. Ya jadi kalau melihatnya ini sebenarnya metodenya advance dan mahal. Kalau saya nggak punya dana yang cukup gitu ya, yang cukup kan, apakah berarti saya tidak bisa mengerjakan itu? Nah, di sinilah ininya tantangannya. Tapi juga senangnya adalah kalau ini bisa disubstitusi artinya ya walaupun kita tidak punya resource yang seperti yang itu, ternyata juga bisa dilakukan dengan cara yang lain kok. Kan kalau kita bicara kultur jaringan gitu sekarang memang advance gitu ya, mediumnya macam-macam dan mahal juga, sulit dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada waktu pertama kali ditemukan, mereka bagaimana sih? Ya mereka yang zaman dulu juga bekerja dari hal yang sederhana gitu kan. Medium sekarang mungkin kita taunya sudah belinya yang chemical yang murni atau sudah di ini gitu ya, khusus yang kayak di lab gitu ya, khusus untuk ini lab. Padahal zaman dulunya waktu pertama kali ditemukan, mereka juga coba-coba pakai gitu kan ya, bahan-bahannya pakai broth, gitu. Broth itu apa sih? Ini kaldu ya? Kaldu gitu kan. Coba kalau pakai kaldu tumbuh nggak, pakai ini tumbuh nggak, seperti itu. Tapi kan kalau kita sekarang sudah melihat yang advance-nya, jadi kalau kita mau menumbuhkan harus pakai ini, kalau enggak tidak bisa jalan. Padahal ya memang itu pasti sudah paling bagus, optimal, tapi apakah kalau tanpa itu kita sama sekali tidak bisa lebih baik? Ya nggak sebegitu, tapi kita bisa, mungkin nanti ada jalannya ketemu yang lain. Saat ini misal saya bisa substitusi 2, ke depan siapa atau mahasiswanya, kalau mahasiswanya sudah bisa sering juga berpraktek gitu ya, kan karena ini terjangkau gitu harganya. Artinya kan misalnya kalau harganya sama aja kayak praktek bikin puding lah gitu, terjangkau. Banyak kan dari banyak bikin itu, dari yang gagal atau dari kenapa nggak pakai ini, saya pengen begini. Nah itu kan bisa. Tapi kalau orangnya juga mau bikin pudingnya cuma sedikit, cuma ada sebungkus 2 bungkus juga mungkin kan susah ya, udah rebutan lagi mahasiswanya. Jadi yang dapat bikin puding cuma yang skripsi aja gitu ya, yang lain-lain cuma ingin coba-coba mah ya cuma bisa nonton misalnya kan. Jadi saya harapkan ya kalau misalnya ininya bisa terjangkau semuanya bisa punya ide, bisa punya siapa tahu kan nggak hanya yang skripsi aja gitu. Betul. Ya itu sebenarnya pasien utamanya ke situ, tapi memang
kalau secara pekerjaannya adalah yaitu untuk menguji obat. Iya, gitu. Itu memang concern utamanya kan memang tidak harus pada di ujungnya saja ya Bu, pengujian obat ya. Tapi ini bagaimana pengembangan keilmuan juga ya tadi bahwa ketika melakukan substitusi itu mahasiswa yang semakin banyak mahasiswa bisa mempraktek dengan substitusi yang tadi harganya lebih terjangkau, aksesnya lebih mudah. Pada akhirnya mereka juga bisa datang dengan kreativitas baru gitu Ibu ya. Betul. Bisa mengeksplorasi lagi apalagi ya bahan yang bisa disubstitusi gitu Ibu ya. Betul. Jadi dulu bos saya pernah bilang yang penting itu adalah can do attitude gitu. Betul bisa sekali Bu. Semuanya bisa sampai dibuktikan tidak bisa. Betul. Gitu. Jadi jangan hanya jangan pernah membatasi diri dengan alat dan bahan yang standarnya harus mahal, harus impor gitu ya. Betul. Tapi ternyata banyak loh bahan di sekitar kita yang bisa kita optimalkan dengan cara uji coba yang Ibu lakukan itu ya. Iya gitu. Berarti ini uji coba sudah dilakukan selama 3 tahun kurang lebih Ibu ya? Ya maksudnya bukan uji coba obatnya ya, tapi bagaimana ya tadi uji coba untuk membangun betul, ya. Bagaimana membangun kultur dengan mau 3 dimensi dengan organoid dengan substitusi bahan-bahan tertentu kan itu kan kayak Ibu lagi masak ada ingredientsnya. Iya betul ya, kan, misalnya kita harusnya pakai oregano tapi oregano nggak ada tuh mahal. Iya betul kayak gitu harusnya pakai keju cheddar gitu kan. Harusnya pakai keju mozzarella mozzarella kan mahal bisa ganti sama cheddar gitu kira-kira Ibu ya. Seperti begitu analoginya kurang lebih ya begitu. Tapi memang intinya adalah bagaimana memberdayakan bahan-bahan yang bisa mensubstitusi dan di mana bahan-bahan ini lebih murah, bisa diakses, lebih terjangkau dan juga bisa diakses tidak harus impor dari luar, tidak harus inden. Dan bisa menyediakan banyak sehingga semakin banyak mahasiswa yang bisa belajar dengan bahan-bahan tadi untuk tujuan praktikum gitu Ibu ya. Ya, dan ya nantinya kesananya juga kalau ini diterapkan ya misalnya di bidang medis gitu maksudnya ya jadi untuk pelayanan atau untuk yaitu pengujian obat juga jadinya kan lebih banyak lebih murah sehingga obat juga atau si layanan servis ini juga bisa lebih murah kan untuk pasien. Kayak tadi misalnya mau ngecek menumbuhkan kanker masing-masing pasien gitu kan. Artinya kan itu kalau itu murah ya bisa lama-lama orang seperti biasa aja kita periksa darah kan sekarang juga sudah murah ya sudah biasa lah gitu. Waktu dulu awal-awalnya mungkin kan periksa darah mahal gitu mahal, ya Bu ya. Sampai di inovasi seperti itu. Inovasinya harapannya seperti itu juga. Nah, dalam 3 tahun ini Ibu melakukan penelitian, tadi kan Ibu bilang harapannya ke sana Ibu ya, bahwa nanti suatu hari apa yang sudah Ibu uji cobakan ini harapannya bisa digunakan di industri agar lebih murah dan dijangkau masyarakat. Nah, dari sekarang, posisi Ibu sekarang dengan riset Ibu ini, untuk sampai pada titik tersebut, kira-kira memungkinkan atau tidak di Indonesia dan butuh waktu berapa lama? Kalau melihat kondisi ya tadi kondisi riset di bidang kedokteran, kondisi biogenetik medis tadi, kemudian kondisi perkembangan riset terkait biogenetik ini tadi, sama kondisi pemerintah dan regulasinya, itu seperti apa Bu? Kalau kondisi pemerintah dan regulasinya saya beralih dari situ dulu ya. Oh ya boleh. Karena memang kalau itu jadi alkes itu sesuatu hal yang beda mungkin perlu dibahas nih. Beda lagi ya. Sendiri beda ya. Tapi saya main untuk pendidikan saja dulu gitu minimal. Gitu. Ini bisa dicapai berapa lama? Menurut saya sih sebelum 5 tahun, di bawah 5 tahun juga sudah bisa minimal gini. Kalau dengan yang ada sekarang mahasiswa jadi banyak yang lebih terekspos, akan lebih cepat gitu pengembangannya di sini. Di sini misalnya saya baru punya ide 2. Nah yang kalau misalnya mahasiswa yang ternyata sudah pernah mengerjakan, mungkin mereka akan lebih banyak ya ide-ide yang lainnya, atau nggak usah pakai begini, ternyata ini saja Bu pakai ini kan gitu kan. Itu yang saya harapkan gitu. Sebenarnya sih masih lambat waktu dalam 3 tahun ini, karena ya memang baru penelitian saya paling dengan mahasiswa 1-2 gitu ya. Betul. Nah kalau itu sudah banyak, saya harapkan menurut saya sih bisa cepat, di bawah 5 tahun lah bisa berkembang, asal merekanya jadi tahu ada benda ini toh, ada prosedur pengujian seperti ini toh gitu. Menggunakan bahan substitusi gitu Ibu ya. Kan berarti ini
Bisa dicapai dalam waktu dekat begitu. Berarti harapannya semakin banyak exposure, ya kan? Semakin banyak mahasiswa terpapar dengan temuan ibu ini, maka semakin bisa tercapai ke titik yang tadi penggunaan secara massal di bidang industri gitu Ibu ya. Ya harapannya sih ke industri, tapi minimal pendidikan saja dulu juga. Minimal pendidikan. Kalau ke industri biasanya nanti ya itu kan ada terkait regulasi lagi. Nah itu kan memang rumit Ibu ya. Kalau jadi alkes ya, tapi kalau misalnya kita for research itu nggak apa-apa. Sebenarnya yang mahal-mahal ini pun semuanya benda-benda for research sih gitu. Oke. Nggak kan, saya sebagai orang bukan orang lab gitu, saya kurang paham ya. Apakah ketika Ibu menemukan tadi model kultur baru ini, kemudian Ibu gunakan untuk mahasiswa, nah apakah itu perlu melalui sebuah proses ada regulasi dari kampus kah atau dari Fakultas Kedokteran sendiri misalkan untuk bahwa ini boleh digunakan untuk praktikum yang lain apa gimana tuh Bu? Iya. Karena saya bicaranya ini ya untuk membuat kultur itu kan kita perlu medium dan komponennya. Iya. Kalau kayak kita mau menumbuhkan bakteri di atas agar, ini saya bicara tentang agarnya. Iya. Jadi agarnya sih memang nggak ada regulasi. Tapi kalau tadi bicaranya dalam konteks menumbuhkan organ yang dari pasien, nah itu pasti ada regulasinya, etik dan sebagainya. Cuma sebelum ke situ ya maksudnya belajar dulu lah, misalnya belajar bikin agarnya gitu kan. Kalau sudah bisa bikin agarnya barulah toppingnya. Iya betul. Nah iya kan berarti kan riset Ibu yang sekarang yang tadi pakai analogi agar ya teman-teman Hardtalk, tetap tujuan akhirnya cita-citanya ada sampai ke sana kan Ibu? Kalau untuk saya sendiri cita-citanya kalau ini jalan ya saya jadi bisa mulai menguji kandidat-kandidat obat yang sedang dikembangkan, herbal dan seperti itu ya. Iya. Tapi mahasiswa juga jadinya mungkin mereka dalam pengembangan agarnya sendiri juga punya ide yang lain yang semakin itu baik, semakin apa-apa yang bisa diujikan atau obat-obat yang bisa diujikan bisa lebih banyak kan gitu. Iya. Tadi kan Ibu juga sempat sebutkan bahwa ketika ini media ini substansinya tadi komponennya itu lebih terjangkau karena ada substitusinya. Ini semakin banyak mahasiswa yang bisa melakukan praktek. Nah, sejalan dengan riset Ibu yang sudah 3 tahun ini, apakah seiring dengan riset Ibu yang menemukan substitusi itu juga bertambah jumlah mahasiswa yang bisa akhirnya ikut praktik dengan bahan-bahan baru ini atau gimana? Kalau saya ya minimal kalau untuk saya sendiri gitu ya bisa bertambah jumlahnya. Nah setelah ini kami maksudnya berencana ya bisa kita membuka seperti ya pelatihan khusus yang benar-benar mahasiswa bayar kalaupun harus mengganti itu sekedarnya atau kalau bisa malah gratis ya tambahan-tambahan. Nah itu memang sebenarnya. Jadi memang memperbanyak orang maksud saya memperbanyak mahasiswa kedokteran untuk bisa harus mahasiswa kedokteran atau gimana itu konteksnya? Enggak sih, mahasiswa yang tertarik dengan jadi ya di bidang bioscience atau medical bioscience. Jadi ya bisa FK, bisa MIPA gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang kan juga banyak ya ini medis teknologi medis misalnya, kan mungkin para engineer nggak terbayang saya mau membuat mesin ini, tapi sebenarnya ini untuk apa sih misalnya gitu. Nah terus yang seperti pengujian seperti ini mungkin juga mereka bisa melihat kok mesin kerjanya kayak gitu, padahal kan itu sebenarnya bisa saya otomatisasi. Nah kayak seperti itu juga. Jadi luas sih nggak hanya untuk mahasiswa kedokteran, kita inginnya buka untuk kalangan yang stakeholder lainnya lah ya Bu ya, pihak-pihak yang membutuhkan media belajar tersebut gitu ya. Karena kan kalau inovasi yang punya ide bisa out of the box, bisa bukan orang yang biasanya justru malah itu ya, bukan orang yang khusus kerja di bidang itu. Kadang-kadang ide tuh datangnya dari orang yang nggak di luar bidang ya, nggak nyambung cuma gini. Kenapa sih kalian ngerjainnya gitu? Kenapa nggak begini? Kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak gini kita bisa jawab memang tidak bisa gitu. Tapi ada juga yang iya ya kenapa kita tidak pernah gitu. Nah itu juga banyak. Nah yang inovasi ini kan termasuk inovasi nggak Bu yang Ibu lakukan ini? Menemukan substitusi ini. Ya kalau inovasi kan beda dengan invention gitu ya. Betul. Jadi ya bisalah masuk gitu. Jadi menggunakan sesuatu yang sudah ditemukan untuk purpose yang lain, itu kan juga masuk inovasi ya. Iya jadi betul. Seperti itu. Inovasi kan berarti Ibu. Nah, apakah sudah ada riset-riset di luar sana? Kita bicara secara global nih. Di luar sana memang juga approach-nya ada. Tentu. Tapi
mereka mungkin apa namanya angle sudut pandangnya beda atau sudut tujuannya beda. Dan juga salah satunya adalah itu tadi kalau di sini kan mulai tuh produk-produk pun di bidang kesehatan diperlukan misalnya, atau yang industri juga sama ya, yang TKDN, yang produksi lokal atau ini lokal itu mulai ada di regulasi atau mulai dihargai gitu. Nah, seperti ini memang misal di luar ada, tapi kalau kita menggunakannya yang memang sumbernya dari lokal gitu yang tadinya. Ya itu seperti itu. Jadi jadi inovasinya ini memang inovasinya dua gitu ya. Jadi maksudnya dari sisi substitusinya sendiri, dan yang kedua kita juga berusaha memasukkan unsur itu tadi lokal sebanyak mungkin. Jadi kalau nanti produk akhirnya TKDN-nya bisa meningkat. Nah itu kan biasanya seperti itu ya. Jadi memang inovasi ada dua. Pertama ada modelnya, kemudian satu lagi terkait dengan komponen ini menggunakan bahan-bahan lokal. Jadi memang tidak perlu diimpor lagi dari luar gitu teman-teman Hartalk. Seperti begitu ya. Ya. Nah kalau melihat dari inovasi yang sudah Ibu lakukan, kalau dilihat dari riset-riset sebelumnya Bu, kalau kita lihat ke belakang gitu ya, apakah sudah pernah ada riset-riset serupa dengan yang Ibu lakukan sekarang tentang biogenetik ini? Serupanya di mana ya kalau serupanya ya kalau di Indonesia saya takutnya sayanya gitu yang tidak tahu. Ya ada sih beberapa, tapi mungkin juga ya itu tadi yang seperti saya katakan, karena biasanya juga dia butuh si komponen-komponen yang cukup atau mahal atau sulit gitu ya. Sulit ya. Asetnya jadi tidak bukan sesuatu yang apa namanya umum sekali atau mudah saat ini gitu. Jadi tapi kalau dibilang satu-satunya ya enggak juga. tapi memang kalau dibilang ini sebuah terobosan ya memang terobosan nih Bu ya, bahwa minimal di tempat kita sendiri gitu ya, yang tadinya misalnya ya kalau mau mengerjakan itu bisa jika kita punya ini atau punya misalnya ya itu tadi bahan atau dananya sekian ya sekarang bisa diturunkan, atau yang tadinya masih belum bisa untuk aksesibel semua mahasiswa sekarang jadi bisa diakses lumayan lebih banyak mahasiswa, lebih banyak gitu seperti itulah. Iya. Nah kalau gitu setelah ini kan udah riset 3 tahun, sudah ada inovasi yang Ibu temukan juga, apa harapan ke depannya Bu terkait riset ini, hasil riset? Ya tentu saja ya seperti ya di semua peneliti juga mungkin seperti itu ya, inginnya si produknya ini memang bisa dipakai oleh bukan hanya di kita saja keluar, atau mungkin sekarang trennya sebutnya hilirisasi gitu ya. Jadi nah ya tentu saja harapannya itu gitu. Jadi selain yang untuk pendidikan tapi juga masuk ke industri. Tapi kalau masuk ke industri kan beda lagi, ada nanti riset pemasaran dan sebagainya gitu ya. Tapi harapannya adalah seperti itu. Jadi kalau logikanya begini, kalau benda itu ada di pasaran atau di Tokopedia, kan lebih banyak yang bisa tahu atau pesan atau pakai gitu ya. Kalau misalnya kita tidak melewati proses hilirisasi sampai benda itu bisa ada secara legal atau itunya ya siapa juga yang tahu selain kalangan terbatas. Nah gitu. Jadi pasti harapannya adalah ya itu tadi bisa dihilirisasi supaya memang jadi bisa diaplikasikan lebih luas. Nah untuk sampai ke tadi kan kalau misalkan saya tanya ke Ibu, Ibu bilang kalau untuk di lingkungan kita aja internal Unpad aja tuh kurang dari 5 tahun lah. Nah tapi kalau untuk bisa sampai pada tahap hilirisasi yang lebih luas dikenal masyarakat itu, menurut Ibu perkiraan estimasi waktunya tuh butuh waktu berapa lama? Kurang lebih mudah-mudahan sama. Amin. Ini mah doa aja deh. Iya, harapan ya Bu. Ya, jadi kan antara harapan dengan guesstimate sih sebenarnya mudah-mudahan gitu ya. Tapi kan 3 tahun, berarti 3 tahun lagi kan, sudah Bu. Ya. Ada targetnya kan Ibu ya. Betul. Kan berarti kalau berkaitan dengan hilirisasi berarti apakah bicara juga dengan regulasi? Harus ada regulasi yang mengatur atau? Pastinya. Jadi kita harus tahu dulu produk kita itu jatuh di gitu ya. Mau digunakan untuk apa? Sehingga dia jatuhnya di apa, misalnya mau alkes atau dia jadi masuknya media pembelajaran pendidikan tadi. Mau di pendidikan itu istilahnya RUO, resource use only. Atau dia misalnya
jadi kalau obat dan makanan kan BPOM regulasinya, kalau jadi bukan berarti dia misalnya jadi Alkes itu kan beda lagi ya regulasi satu-satu masing-masing seperti. Jadi kita harus menentukan dulu ini mau digunakan di mana sebagai apa. Jadi kita kemudian berusaha membuatnya atau kita berusaha untuk apa ya, kalau compliance sesuai dengan regulasi yang terkait, nah begitu. Iya. Ya berarti ini perjalanannya masih panjang Ibu ya, tapi tetap mudah-mudahan tidak terlalu lama. Amin ya, semoga tercapai targetnya Ibu ya. Ini menarik sekali teman-teman Heart Talk berbicara tentang bagaimana Bu Dr. Safira ini dari Fakultas Kedokteran berusaha untuk mencari media tumbuh ya Ibu, sebutannya gitu ya, media tumbuh atau mengembangkan model sel kultur yang secara harga lebih terjangkau, secara ketersediaan barang juga lebih mudah diakses begitu, dan terutama menggunakan bahan-bahan lokal. Nah ini salah satu inovasi dari riset beliau. Jika teman-teman Heart Talk ada ketertarikan terkait hasil riset beliau, teman-teman bisa mencari beliau ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan Bu Dr. Safira. Gitu ya teman-teman Heart Talk ya. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut lagi. Sayangnya kita dibatasi waktu. Terima kasih banyak Ibu atas sharing dan waktunya. Sama-sama Ibu. Semoga memberikan insight lebih kepada teman-teman Heart Talk yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode lainnya.